Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bang Tompo. Oh ya guys, gimana kabarnya semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari rezeki, dan dimudahkan dalam merawat tanamannya. Amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini Bang Tompo mau berbagi, membahas masalah kinerja tanaman dalam membuat makanan, dalam mencari makanan, dalam berproses fotosintesis, karena ini nanti sangat penting, yang sangat menentukan untuk hasil akhir panen dari tanaman kita. Langsung saja, untuk masalah tanaman itu begini, sebenarnya tanaman itu bisa membuat makanannya sendiri. Makanannya tanaman itu apa sih? Makanannya ya sama seperti kita. Yang dibutuhkan itu adalah sebenarnya ada glukosa, gula, vitamin, dan sebagainya. Sama seperti kita. Sama amino, sama seperti kita, sama seperti hewan. Cuma tanaman itu bisa membuatnya sendiri. Bisa membuat makanannya sendiri, yaitu dengan cara berproses berfotosintesis, yaitu dengan bantuan yang pertama air, yang kedua sinar matahari atau energi sinar matahari, yang ketiga karbon dioksida atau karbon organik. Kalau Bang Tompo pemahamannya itu bukan karbon dioksida saja, karbon organik juga perlu untuk memperlancar proses fotosintesis. Karena apa? Karena ini nanti berkaitannya nanti masalah pemupukan, dan sekarang itu pupuk itu harganya sangat mahal, dan dengan kita memahami dasar-dasar ini, itu nanti kita akan tidak kerepotan walaupun pupuk mahal. Karena apa? Karena pupuk itu sebenarnya tanaman hanya membutuhkan kurang lebih 8% saja. Makro, primer, makro sekunder maupun mikro itu tanaman hanya membutuhkan kurang lebih 8%. Dan yang lain yang kurang lebih 92% itu adalah tiga tadi. Air, sinar matahari, dan karbon dioksida. Perlu diingat ya guys, ini perlu diingat, cuma tiga ini yang paling besar. Jadi kita sebagai petani itu harus memahami hal dasar ini tadi. Jadi kita yang harus kita siapkan itu yang penting tiga ini dulu. Pupuk itu belakangan, tiga ini dulu: air, sinar matahari, dan karbon. Dan biasanya itu kesulitannya itu untuk mencapai tiga ini, itu yang pertama itu sinar matahari. Kalau cuaca seperti ini, misalnya di musim penghujan seperti ini kan cuaca mendung, sinar matahari itu kurang, dan itu bisa kita siasati dengan menyepret dengan bakteri fotosintesis. Karena apa? Karena bakteri fotosintesis itu nanti dia akan bisa mengikat atau menyerap energi sinar matahari itu tadi, dan nanti bisa dimanfaatkan oleh si daun tanaman untuk berproses fotosintesis lebih maksimal. Untuk pembahasan bakteri fotosintesis nanti bisa kita bahas di video-video berikutnya. Terus yang lainnya itu biasanya itu masalah karbon dioksida. Ini biasanya para petani itu mengabaikan. Maksudnya mengabaikan begini, kalau Bang Tompo pemahamannya itu bukan karbon dioksida saja, karbon organik juga sangat perlu. Makanya Bang Tompo itu dalam pengolahan lahan itu, terutama untuk pupuk organik, pupuk kandang, entah itu rumput-rumput, itu pasti dimasukkan ke dalam tanah. Karena apa? Untuk mencukupi kandungan organik itu tadi. Dan itu nanti hasil akhir dari penguraian
pupuk kandang ataupun rumput-rumput sisa dari organik itu tadi, terakhir itu nanti akan menjadi karbon organik dan tanaman itu sangat membutuhkan. Itu tadi untuk proses fotosintesis. Karena apa? Karena kalau ingin tanaman kita subur, sehat, dan bisa memaksimalkan tanaman kita, yaitu dengan cara memaksimalkan proses fotosintesis supaya tanaman bisa membuat makanan itu lebih banyak. Karena apa? Karena tanaman membuat makanan yang pertama nanti untuk kebutuhan pertumbuhan, dan nanti sisanya itu akan disimpan di buah. Misalnya padi, nanti akan disimpan di padi. Jadi semakin banyak tanaman bisa membuat makanan, itu nanti pastinya akan lebih banyak menghasilkan bulir padi yang banyak. Begitu ya guys ya. Dan itu proses fotosintesis. Dan pupuk itu apa sih sebenarnya? Kalau pupuk itu sebenarnya ya sama, itu hanya pembantu. Baratnya apa? Itu hanya pembantu, kasarannya itu ya hanya transportasi pembawa makanan dari si tumbuhan itu tadi, misalnya dalam bentuk hormon, dalam bentuk asam amino, dalam bentuk vitamin yang lain, itu hanya untuk menyalurkan di dalam jaringan tanaman, ataupun mengambil makanan dari tanah dan disalurkan ke daun, setelah itu disebarkan ke seluruh jaringan tanaman. Makanya pupuk itu dari penelitian itu hanya butuh kurang lebih 8%. Itu untuk masalah pupuk. Dan oh ya guys, ada lagi begini. Jadi untuk merawat tanaman kita supaya hasil maksimal itu, yang pertama itu adalah memperlancar proses fotosintesis. Itu kuncinya di itu. Yaitu gimana caranya? Ketika awal itu tadi tercukupi semuanya, setelah itu pupuk dicukupi. Dan untuk memperlancar fotosintesis itu pupuk yang paling berperan itu adalah pupuk yang kandungannya magnesium. Magnesium itu sangat berperan sekali dalam jaringan klorofil daun, dan itu sangat berperan dalam proses memaksimalkan proses fotosintesis. Dan tidak hanya itu saja, ada lagi yang bisa membuat proses fotosintesis itu lebih maksimal, itu sebenarnya ada vitamin B3. Vitamin B3 itu sebenarnya ada itu yang kandungannya baik dan lumayan banyak, itu ada di air cucian beras. Makanya dari penelitian sampai sekarang itu pupuk itu yang baik sebenarnya itu air cucian beras. Tapi terkadang kita mendapatkannya juga susah. Dan itu tadi yang penting kita tambahkan untuk pupuk itu magnesiumnya kalau bisa lebih banyak. Biasanya untuk pengolahan lahan kita tebar dolomit yang agak banyak, itu nanti kita akan bisa memanfaatkan kandungan magnesium yang ada di dalam dolomit itu tadi, dan akan memperlancar proses fotosintesis dengan baik, dan nanti menghasilkan makanan yang banyak, dan nanti pertumbuhan tanaman otomatis akan tumbuh subur dan berbuah lebih maksimal. Itu ya guys, itu tadi adalah cara tumbuhan membuat makanan dalam bereproduksi, dalam bertumbuh kembang, dan nantinya akan menghasilkan buah. Kalau padi nanti akan menghasilkan padi, dan nantinya kita akan dimasak terus dimakan. Itu ya guys. Oh ya guys, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan like-nya, supaya channel ini nanti bisa lebih maju, bisa lebih berkembang, dan tentunya lebih bermanfaat lagi bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Ya guys, di sini saya tekankan lagi
tumbuhan itu membutuhkan pupuk hanya kurang lebih 8%, dan kurang lebih 90% itu adalah air, energi sinar matahari, dan karbon. Itu ya guys, itu yang paling penting. Karena itu nanti kita tidak akan boros dalam pemberian pupuk, dalam membeli pupuk, karena sekarang pupuk itu mahal. Sudah begitu saja dari Bang Tompo. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan atau kurang baik, Bang Tompo pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.